Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Xquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Xquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Xquero. Di konten Ramal Xquero kali ini saya akan kembali menjawab salah satu request yang sudah saya pilih dari beberapa request yang sudah masuk di akun sosial media saya dan juga di kolom komentar. Ini masih ada sangkut pautnya dengan video-video yang sebelumnya, yaitu tentang Rangga Azov dan juga Heiko van der Weyden. Akan tetapi hari ini saya lebih menitik beratkan kepada Rangga Azov. Kira-kira apa yang akan kita bahas di hari ini? Sebelumnya, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Xquero channel. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah di like, sudah di komen, sudah dibunyikan loncengnya juga, kita langsung saja mulai Ramal Xquero pada kesempatan hari ini. Saya hari ini akan menjawab request, yaitu yang menanyakan kira-kira mungkinkah di hati seorang Rangga Azov ada wanita lain selain Heiko van der Weyden. Dan ini saya sebenarnya agak bingung untuk menjawabnya atau tidak, dan tetapi karena ini adalah konsultasi dan juga request yang dalam tanda kutip cukup spesial, ada permintaan khusus, jadi akan saya bacakan dan akan saya share kepada teman-teman semua, khususnya untuk fans dari Heiko dan juga Rangga Azov. Di sini saya tidak akan membela siapapun, tidak akan menitik beratkan kepada siapapun, jadi saya bersifat netral. Akan tetapi untuk episode kali ini kita akan lebih fokus melihat dari segi seorang Rangga Azov. Jadi sepertinya fans dari Rangga Azov ada yang merasa khawatir, kira-kira apakah ada wanita lain yang mungkin disinyalir dekat dengan Rangga Azov. Mungkinkah ada wanita lain selain Heiko? Ya, karena selama ini banyak sekali fans yang sudah berharap-harap supaya Heiko itu jadian sama Rangga Azov. Nah, tetapi sampai saat ini masih belum ada kejelasan, belum ada keterangan yang lebih lanjut. Jadi hanya sekedar simpang siur, kemudian juga hanya sebatas gosip sana sini. Dan di video yang lalu saya juga sempat membaca kira-kira bagaimana hubungan mereka berdua dan sudah saya share. Mungkin teman-teman lupa ya, kalau misalkan lupa tidak menonton, kalian cek aja di video yang sebelumnya sudah saya upload tentang prediksi terbaru hubungan Heiko dan juga Rangga Azov. Jadi kalau misalkan kekhawatiran fans itu ya mungkin cukup beralasan, karena mereka sudah sangat berharap supaya mereka berdua ya untuk segera jadian, untuk bisa memberikan kejelasan. Syukur-syukur langsung ke jenjang yang lebih serius lagi. Oke, jadi kita akan coba saja untuk membaca kira-kira bagaimana request dari teman kita ini. Dan saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot, akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, saya tidak lupa juga mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin konsultasi baik karir, asmara, keuangan, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, boleh tanya apa saja, langsung saja dihubungi Instagram saya melalui DM di @aditex_xquero. Jangan lupa ada syarat dan ketentuan yang berlaku, karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Dan buat kalian yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan apa yang ingin ditanyakan, apa yang ingin diramalkan juga, entah karirnya atau hubungan dia sama si A, si B, si C, boleh banget. Dan harap antri karena requestnya cukup banyak, jadi akan saya pilih yang terbanyak, tercepat, dan juga yang paling menarik. Oke, kita akan ambil kartu yang pertama. Kira-kira seperti apa sih isi hati seorang Rangga Azov? Apakah ada wanita lain selain Heiko yang saat ini digadang-gadang dekat dengan Rangga Azov? Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini sepertinya adalah buah dari kekhawatiran fans Azov yang mungkin agak-agak was-was melihat Heiko dan juga Rangga Azov belum ada kejelasan, dan berharap supaya mereka itu dipercepat. Kalau misalkan khawatir ya wajar-wajar saja, kita akan coba saja ya. Di sini ada The Emperor ya. Di sini terlihat ada seorang raja duduk di singgasana ya, terlihat sangat gagah
berwibawa. Jadi ini saya melihat seperti seorang karakter dari Rangga Azov. Seperti yang sering saya bilang di video yang lalu tentang karakter dari Rangga Azov adalah karakter yang maskulin, gentleman, memiliki aura dan juga memiliki karisma yang sangat luar biasa untuk seorang pria ya. Jadi kalau misalkan seorang pria ya, itu bisa dibilang Rangga Azov itu udah pria yang maju, bertanggung jawab, dan juga terlihat sangat kompeten dengan apa yang dia suarakan, apa yang dia lakukan. Dan juga di sini saya melihat kedewasaan, yang jelas kedewasaan di sini saya melihat cukup besar dan sangat berwibawa. Jadi kalau misalkan ditanyakan apakah mungkin Rangga Azov itu ada perasaan lain ataupun juga ada rasa-rasa lain dengan wanita lain, mungkin ya, dalam hati kecilnya siapapun itu, seorang pria manapun, bahkan yang punya istri sekalipun, mohon maaf ya, meskipun mungkin tidak semua, tapi dalam hati kecilnya, jauh dari lubuk hati paling dalam, pasti akan ada perasaan lain juga dengan lawan jenisnya. Oke, kita berbicara tentang lawan jenis. Ini juga bisa berarti luas. Kalau misalkan kita bicara tentang wanita, bisa juga di hatinya itu ada seorang dari keluarganya ya. Kalau misalkan pria itu ya pasti ibunya ya, wanita yang nomor satu ya, nomor satu itu pasti ibunya. Kemudian juga setelah itu kalau misalkan kita bicara wanita, itu baru pasangannya, istrinya, dan sebagainya. Kemudian juga saudaranya, keluarganya ya. Kalau yang wanita-wanita itu kan juga masuk dalam kategori itu. Tapi di sini yang ditanyakan adalah wanita dalam tanda kutip. Wanita ini adalah wanita yang diidam-idamkan. Dan di sini saya melihat untuk seorang Azov ini ya, adalah seorang yang berkarakter dan memiliki kedewasaan yang sangat tinggi. Tingkat kedewasaannya sangat tinggi dan juga dia itu seperti ingin mempertanggungjawabkan dengan apa yang dia ucapkan dan apa yang dia perbuat. Jadi kalau misalkan ditanyakan ada nggak sih kira-kira, kalau menurut saya ada ya, kalau menurut saya ada. Tapi itu tidak menjamin ya, itu tidak menjamin bahwa dia itu suka sama dia, itu tidak menjamin. Bisa jadi ya, itu adalah sebuah kekaguman kepada individu yang mungkin menjadi seorang panutan atau mungkin seorang yang bisa dibilang berpengaruh dalam kehidupannya. Kalau misalkan saya pribadi, misalkan sudah punya pacar tapi kemudian mengidolakan sama-sama dari dunia seni ya, itu adalah wanita juga. Apakah ini salah satu indikasi saya suka sama dia, cinta sama dia? Mungkin suka, cinta itu dalam fase ataupun dalam arti mengagumi ya, bukan untuk ingin memiliki ya. Kalau misalkan Rangga Azov, saya rasa ada seperti itu. Dia itu merasa ada sesuatu yang membuat dia kagum, membuat dia suka, tapi tidak merasakan untuk memiliki. Tidak ada perasaan untuk wah ini harus dapat, ini harus dapat, itu tidak. Jadi dia itu lebih condong kepada yang saat ini sedang dia jalani. Kalau misalkan saat ini dia sedang dekat dengan Haiko ya, mungkin nomor satu ya. Kalau misalkan kita lihat dari kasat mata ataupun dari kita lihat dari kenyataan yang saat ini, dekat dengan Haiko itu adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh semua orang ya. Kemesraannya, kedekatannya, meskipun ada sesuatu yang samar-samar, tapi saya merasa bahwa Haiko itu masih berada di urutan yang terdepan. Oke, next kita ambil kartu yang kedua. Ada The Hierophant ya. Di sini ada posisinya hampir sama ya, sama-sama duduk di singgasana. Di sini saya melihat untuk Rangga Azov sendiri ya, seperti yang saya bilang di kartu yang pertama tadi, mungkin ada kekaguman dengan orang lain atau wanita lain selain Haiko. Akan tetapi Haiko sepertinya masih ada di urutan terdepan. Masih ada beberapa yang menjadi tolok ukur seorang Rangga Azov. Dan di sini saya melihat Haiko masih ada di urutan terdepan. Dan di sini juga ada sebuah gambaran di mana Azov ini merasa bahwa masih ada beberapa hal yang mungkin harus dia perhatikan saat ini, dengan melihat dari sisi
kedewasaannya, dari sisi dimana dia mengerti satu sama lain ya. Kalau misalkan kedewasaan dan mengerti satu sama lain, Haiko saya rasa juga memiliki semua itu. Akan tetapi yang saat ini ya sering menjadi kendala dan bahan omongan dengan semua orang tentang Haiko van der Vecken dan juga Rangga Azov itu adalah faktor kepercayaan, tentang faktor keagamaan ya, tentang agama. Itu mereka berbeda, jadi ada pengganjal. Saya rasa itu adalah hal yang membuat Haiko agak terhalangi. Kemudian juga ada yang membuat Azov bisa berpikir dua kali kira-kira akan bagaimana ya. Jadi ada faktor itu tadi, faktor yang pengganjal yang mungkin saat ini sering kita bahas, sering terlihat adalah tentang agama mereka yang berbeda. Jadi mungkin ada sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh seorang Rangga Azov. Kemudian next, kartu yang ketiga. Kemudian ya, di kartu yang ketiga ini terlihat ada seorang lelaki sedang memegang 2 koin emas berlambang bintang. Di sini saya melihat masih ada beberapa kehati-hatian dan juga ada kewaspadaan yang terlihat dari seorang Rangga Azov. Di sini mungkin lebih kepada pengambilan keputusan, waspada tentang apa yang akan dia ambil di kemudian hari. Saat ini yang menjadi permasalahan fans dari Haiko van der Vecken dan juga Rangga Azov adalah mereka tidak terang-terangan ya, tidak memberikan sebuah jawaban. Oke, pacaran, oke, punya hubungan khusus dan lain sebagainya. Mereka masih kekeh dengan jawaban bahwa hanya sebatas teman kerja, partner kerja, lawan main dan lain sebagainya. Jadi saya rasa di video yang lalu saya juga sempat mengatakan bahwa ada kehati-hatian dan juga lebih kepada menjaga, dimana kalau misalkan mereka memang besok ditakdirkan untuk bersama, memang ditakdirkan untuk bisa bersatu, pastinya akan ada jalan untuk ke sana dan ada waktu yang tepat untuk memberikan jawaban tentang kebersamaan mereka. Dan apabila kita persatukan ya 3 kartu ini ya, ini sudah cukup menjawab dengan pertanyaan yang mungkinkah di hati Azov ada wanita lain selain Haiko. Saya rasa itu ada, karena seorang pria ya, bukan hanya seorang pria ataupun wanita juga pasti manusiawi kalau misalkan memiliki beberapa kandidat ataupun juga beberapa yang dia pilih untuk menjadi seseorang yang spesial di hatinya. Akan tetapi kalau misalkan ditanyakan tentang posisi Haiko, saya akan tetap jawaban yang sama, bahwa Haiko masih berada di urutan terdepan untuk saat ini, karena Haiko sudah berada dalam fase nyaman, kemudian juga fase dia itu terlihat lebih dewasa, nyambung satu sama lain. Jadi Haiko itu ada nilai plus dan juga sisi positif di mata seorang Rangga Azov. Jadi kalau misalkan ada fans yang bertanya, kira-kira siapa mas yang berada di dalam hati seorang Rangga Azov ya, kalau itu saya tidak bisa menjelaskan dan saya juga tidak mengetahui, karena yang namanya individu ya itu pasti memiliki kerahasiaan masing-masing ya. Tapi kita juga bisa membaca situasi yang saat ini terlihat kira-kira siapa. Tidak usah terlalu pusing-pusing untuk memikirkan, kita doakannya saja yang terbaik untuk Rangga Azov dan juga untuk Haiko van der Vecken. Kalau misalkan saya mengatakan Azov itu dalam hatinya ada wanita lain, itu hanya sebagai tolok ukur dan juga sebagai kandidat, dan bisa dibilang itu adalah sebuah opsi ataupun pilihan, dimana apabila saat ini Azov itu sering mengatakan dia masih mencari, masih sama-sama mencari, masih melihat kemungkinan yang ada, jadi dia itu masih membuka kemungkinan yang akan terjadi. Tapi kalau misalkan dilihat dari cara Azov menjelaskan, kemudian juga cara bagaimana Azov itu menerangkan sosok dari Haiko, saya masih dengan yakin menganggap Haiko itu berada di urutan terdepan seperti yang saya bilang tadi. Jadi pokoknya kita doakan saja yang terbaik untuk Rangga Azov ya, dan buat teman-teman Haizov doakan saja yang terbaik supaya
Haiko berada tetap di urutan nomor 1 dalam hati seorang Rangga Azov. Yang lain mungkin hanya sebatas teman dekat ataupun yang lain sebagainya, itu bisa saja. Jadi tidak selalu itu adalah seseorang yang disukai, tidak selalu itu adalah seseorang yang harus dimiliki, itu tidak. Jadi seseorang yang memiliki kepribadian yang kuat, memiliki karakter yang kuat seperti Rangga Azov, pastinya bisa memberikan posisi yang terbaik untuk seseorang yang dia rasa adalah spesial di hatinya. Dan itu saja Rama X Guru di kesempatan hari ini. Semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua yang sudah menanyakan tentang Rangga Azov ya. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena manusia ada tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit X Guru mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.